Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Gedein dikit enak. Biar enggak terlalu teriak. Kurang gede ini. Halaman 50. Wa jumlatu ma yajibu fi haqqir rusuli alaihimus salatu wassalam wa ma yastahilu wa ma yajuzu tis'un. Adapun jumlah sifat-sifat yang wajib pada zat para rasul alaihimus salatu wassalam, dan sifat yang mustahil dan sifat yang jaiz, yaitu 9 sifat. Arba'un wajibatun lahum, 4 sifat wajib bagi rasul. Wa arba'un mustahilatun alaihim, dan 4 sifat mustahil atas para rasul. Wa wahidatun jaizatun fi haqqihim, dan 1 sifat jaiz pada pribadi para rasul alaihimus salatu wassalam. Wa tudammu ilal ihda wal arba'ina, dan ditambahkan 9 ini kepada 41 sifat al-mutaqaddimati yang terdahulu. Fal jumlatu khamsuna aqidatan, maka adapun jumlahnya yaitu 50 aqidah. Wallahu a'lam. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, jadi pertama-tama yang wajib diketahui oleh seorang anak manusia adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Orang yang tidak kenal Allah itu ibadahnya tidak diterima. Sebab yang namanya ibadah itu pada hakikatnya mematuhi perintah Allah. Bagaimana mungkin ada orang yang patuh kepada yang disembah yang dia sendiri tidak tahu? Oleh karena itu wajiblah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat ini kita bakal mengenali zatnya. Begitu. Jadi laksana kita mengenali matahari, enggak usah kita ngelihat. Cahayanya masuk ke rumah kita aja sudah cukup bahwa matahari itu ada. Begitu. Dengan mengenali sifat-sifat Tuhan itu udah cukup. Begitu. Nah, kenal Tuhan tuh ndak bisa, karena kenal Tuhan dengan akal hanya mengenali akal kita tuh bahwa enggak mungkin ada tai ayam kecuali mesti ada ayam. Enggak mungkin ada bumi, ada langit kecuali ada yang bikin langit, bikin bumi. Hanya sebatas itu. Akal hanya mampu
bahwa Tuhan itu ada. Namanya apa? Akal nggak bisa. Kalau nama kudu ada yang bilangin. Bahwa ada perempuan itu hidungnya mancung, tingginya sebampai, itu perempuan cantik, hanya bisa begitu. Namanya siapa? Kagak bisa. Kudu ada yang tentang nama Allah tuh dibilangin nama Rasul. Maka keimanan kepada Allah tidak bakalan diterima sehebat apapun tanpa disertai keimanan kepada para Rasul. Nah, agar supaya kita tidak keliru merasulkan itu, maka kita harus tahu juga sifat-sifat Rasul. Nah, kajian kita dari dulu ngaji tahun berapa ya? Tahun dal. Ada yang nyatat ini. 2010. Ya Allah, belum tamat 2010 sampai 2022. 12 tahun nih, baru separuh. Ya, separuh lagi, 12 tahun lagi dah. Tamat. Maka kita harus mengenali sifat-sifat Rasul. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita udah mau kesimpulan. Dari seluruh kajian sifat Allah, baik sifat wajibnya, sifat mustahilnya, maupun sifat jaiznya. Begitu pula Rasul, sifat wajibnya, sifat mustahilnya, sifat jaiznya. Malam hari ini yang kita bedah kesimpulan. Jadi kesimpulannya bagaimana dari uraian yang udah berlalu? Maka jumlah sifat wajib Rasul ada 4. Jumlah sifat mustahil Rasul ada 4. Artinya mustahil tidak dimengerti oleh akal sehat kalau nggak ada pada Rasul. Jumlah sifat jaidnya 1. Yang udah kelewat a'rad basyariyah. Maka saudara kita harus pahami 4 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 11. Bagaimana ya? Meleng. Sama dengan 9. Masa 4 tambah 4 tambah 1 11. Kita harus lihatin ini jumlahnya maka wa jumlatu ma yajibu fi haqqir rusul alaihi wassalatu wassalam wa ma yastaidu wa ma yajuju tis'un. Jumlah sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz Rasul ada 9 totalnya. Dari mana 9? 4 sifat wajib Rasul: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Rasul itu jujur, tidak pernah ngerjain dosa, jangankan dosa yang makruh juga kagak. Rasul itu tabligh, Rasul itu cerdik, pandai, bijaksana, cerdas. Mustahil 4, nggak pernah bohong, mustahil. Apa yang Rasul sampaikan benar. Mustahil ngerjain dosa, mustahil ngumpetin ajaran, mustahil bodoh, sulit dimengerti. Rasul apa hukum ini? Rasul ini au mulu. Begitu. Kalau au mulu, kita mau ngutus orang jadi wakil kita, au mulu, mau nggak? Lah kagak. Maka mustahil 4. 1 a'rad basyariyah, jaiz Rasul. Dari mana nih ketemu? Dari Muhammadun Rasulullah. Kalau ngomong Rasulullah, utusan Allah, kriteria pokok 4. Itu utusan Allah: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Bila itu melekat sama Rasul, berarti yang gak melekat pokok 4 nggak mungkin ada. Bohong, berbuat dosa,
khianat. Iya, ngumpetin bodoh. Itu daripada Rasulullah. Dari Muhammadun Rasulullah. Muhammad ni manu. Ada sifat jaiz. Yang namanya manusia sama. Kayak kita manusia. Kalau nggak makan, Rasul juga lah makan. Jangan ditanya, Rasul kok doyan nongol-nongol. Iya kan manusia. Jangan ditanya. Itu manusia. Rasul kok iya manusia kan makan. Masa makan dong begitu. Jadi itu namanya disebut a'rad basyariyah. Sifat-sifat manusia biasa. Begitu. Ada tuh namanya a'rad basyariyah. Nih, kita mengenal Allah tuh lewat Rasul. Maka kita jumlah seluruh sifat Rasul tuh 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 sifat jaidnya sifat manusia biasa. Kenapa ada sifat manusia biasa? Biar kagak dianggap Tuhan. Udah kelewat tuh uraiannya semuanya. Biar jangan ada yang nuhanin manusia. Begitu. Maka jumlahnya 9. Nah, yang 9 di Muhammadun Rasulullah dijumlah dengan sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah. Sifat wajib Allah 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Itu 20. Yang mustahilnya juga lawanannya 20. Adam tuh kagak ada. Hudus baru ada. Cuma kita dulu nggak ada, baru ada. Fana binasa kayak kita. Sekarang ada, nantinya nggak ada. Mumasalah lil hawadisi, sama dengan yang lain, itu mah kita. Iftikor butuh ama Allah, butuh sama yang lain. Ta'addud berbilang, ajaz lemah, terus karoha terpaksa, nggak enak. Allah tuh nggak ada sifat nggak enak nih, orang udah doa mulu nih tiap malam sianan gua kasih juga, nggak ada. Allah mah itu manusia, nggak ada kalimat nggak enak nih udah doa mulu, kagak. Allah nggak ada yang maksa, nggak ada yang kalau nggak enak bakalnya susah. Ada 2 orang, yang satu hajatan, yang satu petani. Yang petani minta apa? Yang hajatan berdua-duanya wirid lagi. Gua nggak enak, apa gua kasih hujan panas aja ya? Kagak, suka-suka dia bisa menetapkan begitu. Gitu. Kalau nggak terserah Allah, kita udah repot, kita ribut mulu. Lah dokter pagi-pagi sholat duha, lah dokter sholat duha minta apa? Rezekinya apa dokter? Lah berarti minta orang apa? Lah sakit dokter, mintanya, ya Allah ini ngapa nggak ada orang sakit ini ya? Begitu. Ya enggak ngomong begitu sih, kagak. Tapi ngomongnya Allah mengkana rizki fis samai la panzilu. Lah kita minta sakit minta sehat. Lah Allah nih gimana yang ini minta sakit ini ya? Bekasih mana? Enggak terserah Allah. Begitu.
Begitu. Mana jualan kain kafan lagi. Lah, dia minta apa? Lah orang mati. Kalau nggak ada yang mati kagak laku dia. Lah begitu. Yang ini minta mati minta hidup. Lah, nggak enak banget ya. Kata Allah nih, ini banget tadi udah suatu Tuhan 8 lagi. Nanya nggak ada yang mati-mati. Apa gue matiin aja? Enggak. Karohah. Nggak ada Allah terpaksa. Bodoh, nggak ada. Nggak tahu keadaan kita. Kita lagi susah. Ya tahu Allah. Begitu. Tahu. Kalau kita susah, tahu. Orang kita males saja. Adanya ngeluh mulu sama orang, sama Allah, malamnya tidur mulu. Allah tahu. Begitu. Nih orang jelek-jelekin saya mulu. Begitu malam ngorok mulu. Begitu. Kalau susah doang nyari saya. Terdagang untung aja tidur lagi. Begitu. Bodoh mustahil. Mati mustahil. Tuli mustahil. Buta mustahil. Bisu mustahil. 20. Sifat jahil Allah 1. Dia terserah dia. Boleh ngerjain? Iya. Boleh kagak ngerjain? Suka-suka dia. Enggak ada yang wajib. Sebab enggak ada yang bisa nekan Allah. Enggak ada yang bisa nekan Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Engkau bisa menekan tapi enggak bisa ditekan. Allah enggak ada. Kita doa sampai nangis-nangis banget. Kesian banget ya udah nangis-nangis. Enggak juga Allah. Enggak ada kesian. Jadi kita doa ngapain? Memenuhi perintah Allah. Udhuni. Kata Allah ente doa. Kalau kita paham ini, maka kita demen doa. Kenapa kita enggak demen doa? Kita enggak paham bahwa doa itu perintah Allah. Karena nggak paham doa atau perintah Allah, kita mau doa tuh karena ada kebutuhan. Rasanya nggak butuh nih, dagang udah lancar-lancar banget, ngorok mulu malamnya. Begitu. Entar aja ada masalah, baru malamnya melek. Ada yang model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Oh ada, yang mana orangnya? Wah, begitu. Jadi kita itu doa tuh karena bukan karena karena perintah ada kita itu butuh maka doa begitu. Kayak baca sholawat lah Nabi Muhammad mau rahmatnya udah banyak banget. Begitu, udah banyak banget. Lah ini gelas udah penuh, airnya penuh. Lah kita ditibalin lagi kan luberannya buat kita. Nah, bener nggak? Luberannya kemana? Lah kan kita. Karena kita nyari luberan. Begitu. Nah Nabi Muhammad mau rahmatnya udah banyak. Rahmat. Lah ngapa kita baca salat? Buat kita. Begitu. Orang kalau mengerti, dia bakal baca sholawat. Lah ada orang kebun kopi bilang begini, orang kaya. Siapa yang datang ke rumah saya, dia bawa beras liter, saya kasih 10 liter. Kalau bawa 10 liter, saya kasih 100 liter. Itu orang kagak tertarik, duduk aja. Orang pada berbondong-bondong. Ini bawa 1, dapat 10. Pulang lagi, bawa lagi 1, dapat 10 lagi. Bawa 10, dapat 100. Dia diem aja. Duduk aja bang nonton. Orang kayak begini orang apa namanya? Hah? Bodoh. Bodohnya di mana? Iya. Enggak ngerjain. Lah kan kata Allah begitu. Siapa yang bersolawat amani Muhammad 1, kata Nabi, Allah kasih 10. Bener enggak? Iya. Kalau 10 100. Kalau 100 1000. Lah kita kagak tertarik. Kalau kata ini nih Pak Ima, orang bodoh gitu, masa enggak tertarik baca sholawat begitu? Lah kan begitu. Man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersolawat kepadaku 1, Allah bersolawat kepada dia 10. Lah solawatnya kita kurang ngerti sama Nabi. Begitu. Masih diterima.
Salawatnya Allah tahu kebutuhan kita. Kayaknya nih baca salat mulu nih, kayaknya minta rezeki mulu. Allah tahu. Allah mau tahu. Tak. Nah, terserah Allah. Begitu. Maka 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. 20 tambah 20 tambah 1 sama dengan 60. 41. Gitu. 41 itu dari mana? Dari la ilaha illallah. Apa tuh la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Apa tuh Tuhan? Yang disembah dengan sebenar-benarnya. Yang disembah dengan sebenar-benarnya 2 instrumen pokoknya. Tidak butuh ama yang lain, justru yang lain butuh kepada dia. Tidak butuh apa? Tidak butuh yang ngadain. Karena Allah sifatnya wujud, muncul wujud. Arti tidak butuh. Allah mau kidam, nggak butuh yang ngadain. Allah nggak binasa, itu tidak butuh. Gitu. Allah berdiri sendiri, itu namanya tidak butuh. Begitu. Apa tuh yang lainnya butuh sama Allah? Butuh apa? Butuh Tuhan itu esa, wahdaniyat. Gitu. Butuh Tuhan itu kuasa, butuh Tuhan itu maha tahu, butuh Tuhan hidup. Begitu tuh. Butuh Tuhan menetapkan. Iya. Begitu. Ini nih kumpul dah tuh. Begitu tuh. Maka di dalam istighna ada makna daripada sifat wajib, di iftikar ada juga istilzam sifat wajib Allah. Maka dalam istighna ada sifat jaiz. Jaiz Allah. Begitu. Maka kumpullah pada la ilaha itu 41. Nah, 41 sifat di la ilaha illallah ditambah 9 di Muhammad Rasulullah, 41 tambah 9. Nah, itulah yang dimaksud fal jumlatu khamsuna aqidatan. Jumlah totalnya 50 akidah yang wajib kita yakini. Ini yang 50 ini namanya akidah usul. Yang 50 ini namanya akidah usul. Akidah ada 2. Akidah usul, akidah furu'. Apa tuh akidah usul? Kalau enggak percaya jadi kafir. Namanya akidah usul. Apa akidah furu'? Cabang. Kalau enggak percaya, enggak kafir, cuman fasik, berdosa besar. Mana yang cabang? Enggak ditulis nih, ada 13. Kalau di total yang usul 50 ditambah cabang 13, 63. Itu ngaji akidah tuh kayak begitu. Maka supaya nempel nih akidah 50, banyak-banyak kita baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pada lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah jumlahnya ada berapa kalimat? Berapa potongan kata? Hitung. Tujuh. Di la ilaha illallah ada berapa? Ada berapa kalimat di la ilaha illallah? 7. Di Muhammad Rasulullah? Di la ilaha illallah? 4. Di la ilaha illallah 1.
la. 2 ilaha. 3 illa. 4 Allah. 4. Di Muhammad Rasulullah ada berapa? Pertama Muhammad Rasulullah Allah. La ilaha illa Allah. Muhammad Rasul Allah. 7. Langit ada berapa? 7. Langit 7. Bumi 7. Langit 7, bumi 7. Neraka ada berapa? 7. Iya. Hah? Langit ada berapa lapis? 7. Bumi 7. Neraka ada 7. Dalam seminggu berapa hari? 7 minggu. 7. Begitu. Nah, orang bisa maksiat dengan anggota berapa? 7. Apa-apa? Tangan, kaki, mata, mulut, telinga. 5. Perut, kemaluan. 7. Maka orang yang baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu gemaknya nyampe ke langit ampe 7, nyampe bumi ampe paling dasarnya ampe 7. Maka dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 7 anggota bisa dikendalikan biar tidak maksiat. Akan diberikan rezeki 7 minggu ke depan kalau dia baca tiap hari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 300 kali minimal sehari semalam. 300 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Enggak bakal pusing tuh rezeki 7 minggu ke depan. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Manusia ini ada 4 kekuatan dalam diri manusia. Ada 4. Pertama namanya akal. Pertama, akal ini kekuatan. Tapi akal kekuatan positif, baik-baik nyenengin kita. Akal itu kekuatan positif yang baik-baik yang nyenengin kita. Itu pakainya akal, kekuatannya. Kedua namanya malaikat mulhim. Malaikat pemberi insting yang nyuplai ke akal. Dari sini di malaikat taruh malaikat di hati kita itu akal pikirin. Namanya malaikat mulhim. Namanya malaikat pemberi ilham, insting positif. Dua-duanya ini kekuatan besar. Dua nih. Akal kekuatan kita, malaikat mulhim kekuatan kita. Dua-duanya kekuatan positif nyenengin kita. Setiap kita manusia nih, secara umum mau muslim kayak mau kafir kayak, ada 4. Ada namanya akal, ada namanya malaikat mulhim, pemberi insting positif. Disuplai itu ke akal.
Kalau bahasa Ari Ginanjar nanti God spot. ISQ. Nah, dua lagi ada kekuatan. Ini kekuatan ini negatif. Enggak ngenakin kita, musingin kita. Yang pertama namanya nafsu. Nafsu itu kekuatan. Ini kelihatan doang enak, ujungnya musingin kita. Ujung nafsu. Yang kedua korin, setan. Ada bisikan setan namanya korin. Korin tuh setan jahat. Ini korin ini yang nyuplai ke nafsu. Korin ini nyuplainya ke nafsu. Jadi yang perang tuh di badan kita akal sama nafsu. Akal di backup sama malaikat mulhim, ya malaikat mulhim. Nafsu di backup sama setan namanya korin. Dan tiap hari perang terus. Dari mulai melek mata sampai meremata, perang terus. Akal sama nafsu. Bila akal tuh menang, manusia selamat. Bila nafsu yang menang, manusia nggak selamat. Perang mulu. Siapa nih yang kuat? Tergantung pada diri orang. Yang kuat mana ini? Kalau yang kuatnya nafsu, maka nafsu menguasai. Berarti korin hebat. Dari sana bakal ada kesurupan. Masukkan jin. Karena korin menang. Bisa kesurupan orang. Karena suplai setan ke nafsu masuk. Itu orang bisa kesurupan. Begitu. Tuh begitu. Bila korin yang menang, nafsu bakal berkibar, akal KO. Pola pikirnya bakal oleng, negatif. Pola pikirnya bakal negatif. Kalau udah negatif, maka bakal diputuskan oleh hakim, ini orang rada-rada. Orang dikata waras, rada-rada, dikata rada waras. Ini kalau korin menang. Bang, sholat yuk ke masjid. Ya Allah, corona. Saudaranya korin, corona. Sok suci itu yang ke masjid tuh, sok alim itu yang ngomong begitu tuh korin, menyuplai ke nafsu. Orang mau kayak gua nih, kemana? Mancing. Jadi ke masjid mau corona, kalau mancing mah enggak. Itu kalau korinnya menang. Ke masjid jaga jarak, ke pasar rapat. Jadi di masjid ada corona, di pasar enggak, korin nih. Begitu. Emang ada nggak ya begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Dari rumah naik ngojek ke kantor, rapat. Di kantor renggang, ntar pulang rapat lagi. Rada-rada. Makan kagak, cuci tangan mulu, cuci tangan. Ini yang menang korin. Gara-gara ada corona ama korin.
Jadi banyak orang mati gara-gara ketakutan yang berlebihan yang disuplai oleh si qori. Itu banyak mati. Begitu. Sampai akal sehatnya buntu. Pagi-pagi saya ketemu orang di sektor 7. Ngapain bang? Lah jogging. Ngapain? Biar sehat. Imun itu kudu naik. Kalau imun tuh naik, nanti kesehatan, kekebalan tubuh bagus. Jadi nyari udara segar. Udara segar itu buat ningkatin imun. Tapi bingung. Ngomong udara segar, mulutnya ditutup. Mana malam makan pete 7 papan ama jengkol 2 mangkok. Jadi yang diisep tuh kira-kira udara apa? Main sepeda begitu. Ada enggak tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Takut ada doa. Ini nih kita harus paham kekuatan nih. Bagaimana supaya akal ini cepat merespon bisikan malaikat. Malaikat maka kudu ditambah amunisi, namanya iman. Iman ini amunisi. Percaya sama Allah, selain Allah ciptaan. Jadi kita jangan sampai makhluk takut sama makhluk. Begitu. Namanya jeruk, makan jeruk. Waspada mah perlu. Tapi takut mah jangan. Begitu. Ketakutan berlebihan itu karena qarin menyuplai ke nafsu luar biasa. Sampai kerjaan yang dikerjain kadang di luar batas. Kalau orang dulu begitu, nyemprot itu maknanya biar hama mati, padinya bagus. Lah ini orang lapangan bulu tangkis disemprot. Nyemprot apa? Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Ya kayak begitu. Semak-semak yang biasanya orang kagak diparan-paran nih. Ini gara-gara qarin menang. Begitu. Sampai karpet salah juga kagak dihukum. Takut apa? Lah, nempel di ubin. Kudunya juga kalau pengen bener ubinya dongkelin. Baru benar. Bener nggak? Ini gara-gara nafsu tuh suplainya banyak dari qarin. Begitu. Kalau ada filmnya perilaku kita maren-maren, itu kita nyengir sendiri. Nih gila nih orang. Ya gila ya dikira kita iya. Lakuannya kayak begitu. Begitu. Ini nih biar iman biar malaikat ini menyuplai akal bisa cepet nangkep, kudu iman. Enggak bisa iman doang, kudu amal soleh sertai dengan sallallahu ala Muhammad. Biar kita paham, karena ini ada 7 kalimat. 7 kalimat pada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mengandung 50 akidah. Ini 7 kalimat akan bisa mengerem 7 anggota biar kita jangan maksiat. Yang kalau kita baca benar menggetarkan ke-7 ke atas, 7 ke bawah. Dan memberikan dampak positif 7 hari ke depan. Itulah ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pada la ilaha illallah hitung hurufnya ada berapa? Saya tungguin sampai besok.
Masa hurufnya ada 3? Berapa? Berapa? Ada 11? Masa? 12. Ada 12 katanya. Ada 12. La ilaha illallah. Di Muhammad Rasulullah ada berapa huruf? 12 juga tuh. Hebat abang kita. Ada 12. Di la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah ada 12. Tasdid itu 2 huruf. Ada 12 huruf. Nah 12 tambah 12 itu berapa? Sehari semalam berapa jam? Maka siapa yang baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 24 jam dalam perlindungan dari Allah. Enggak stres hidupnya. Meski cobaan demi cobaan mendera. Karena ada kekuatan. Si akal tuh bisa menyuplai, menerima cepat responnya daripada malaikat mulhim, terdorong oleh amunisi yang banyak. Begitu. Kalau kita pakai akal sehat, maka yang namanya polisi itu ada penjahat, itu yang nembak penjahat itu pasti polisi. Tuh kalau akal sehat. Kalau enggak sehat, bisa saja yang nembak polisi mati itu adalah polisi. Saya bilangin. Oh, ada di berita. Begitu. Oh, jeruk pakai jeruk. Ya Allah. Lah itu polisi yang ditembak tuh di rumah siapa? Polisi. Begitu. Di rumah polisi. Kasusnya diusut sama siapa? Dia cukup. Saya bilangin, Pak nih orangnya bajunya biru, Pak. Ya Allah, bagaimana tuh ya? La ilaha illallah ada berapa huruf? 12. 2 Muhammad Rasulullah. Bila 12 tambah 12 24 huruf. Sehari semalam berapa jam? 24 juga. Maka bila kita istiqomah baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka 24 jam dalam riayah, di dalam hisnin, di dalam himayah, dalam hifad dari Allah, hidup kita tenang. Begitu. Kita dalam perlindungan, penjagaan dari Allah. Enggak stres-stres aman hidupnya. Enggak. Begitu. Ini jangan sampai melotot-melotot kagak ngerti ini. Gitu. Hah? Ngerti enggak ini? Insya Allah ta'ala. Tuh begitu. Maka dicicil aja 300 kali itu. Kalau habis sholat berarti kan 60. Kan 300 bagi 5. Kan 60. Kalau ini sih enak Pak Haji ini mah. Begitu udah banyak rahmatnya. Bener nggak? Rahmat mulu. Ya Allah. Masya Allah. Udah enak. Nggak puyeng-puyeng, banyak rahmat. Ya kan? Begitu. Jangan sampai rahmat ini puyeng juga, apalagi yang bukan rahmat, ya kan? Bingung. Begitu. Jadi saudara, ada 24. Penting kita itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan ini menjadi simbol di surga.
Di mana tempat isinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu. Maka saudara kalau mau bepergian, tulis la ilaha illallah, dipotong bagi dua, separuh ditaruh di rumah, separuh dibawa pagi ditaruh di koper, biar menyatu. Nggak pernah bisa yang asalnya dari kebun kopi biar nyampe. Nah begitu, kayak begitu, kayak begitu, karena nggak pernah pisah la ilaha illallah dengan Muhammad Rasulullah, enggak pernah terpisah, mesti ngumpul. Enggak boleh satu doang kita sholat asyhadu alla ilaha illallah assalamualaikum, enggak jadi. Kudu ada wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tuh lagi sholat, habis Muhammad Rasulullah enggak boleh diam. Allahumma, nah begitu. Maka kita habis salam, ingat ama yang ngajarin kita sholat siapa? Hah? Yang ngajarin kita bisa satu ruku sujud itu siapa? Hah? Iya Nabi Muhammad. Ingat sama yang ngajarin. Makasih bisa sholat ini kau yang ngajarin. Sallallahu alaihi wasallam. Kita makasih. Diajarin sama Nabi. Udah belum? Oh udah. Waduh, bagaimana? Inilah jumlahnya 50 akidah. Maka kita tuh harus banyak baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Supaya apa? Supaya akal cepat merespon pesan malaikat dan dipertimbangkan dengan bagus. Banyaknya. Kenapa kita lagi baca dzikir aja datang tuh korin pesen tuh sama nafsu? Musim hujan jangan 50, 11 saja. 11 la ilaha illallah ratib. 11 saja kebanyakan. 11 saja. Lagi udah malam, mata juga ngantuk, ada haknya. Begitu. Itu si korin bisikin nafsu. Kata si ustadznya, baik dah 11 saja. Iya gitu dong Tad, 11. Udah selesai ratibat, ngobrol sampai jam 1. Kuat. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nah, Allah. Itu namanya akal kalah sama nafsu. Begitu. Akal kalah sama nafsu. Maka pandai-pandailah kita jaga akal. Biar pandai itu kita kudu iringi iman dan amal soleh. Wis baca amal soleh yang paling gampang, riak diterima, tiduran diterima, enggak punya wudhu diterima, baca sholawat sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita orang, saya punya urusan banyak banget, 3.100 di luar sholat. 3.100 itu ditambah sama sholat berapa tuh? 3.600. Sendi di badan kita nih ada 360 sendi. Di badan kita nih bisa gerak-gerak nih 360 sendi. Satu sendi kasih makan, makanannya sholawat 10. Jadi 10 satu sendi, maka 10 kali 360 3.600. Lah baca sholawat 3.600. Begitu. Habis sholat 500, di luar sholat 3.000. Jangan tinggal, biar kawan-kawan kita sidik ini pada subur semuanya. Begitu. Biar sampai puyeng mulu. Begitu. Sian kitanya. Jadi sebagai teman tuh kalau lihat temannya senang girang. Begitu.
Ini lagi payah, yuk kita ke rumah saya aja. Mau ngapain? Kita ngeluh bareng-bareng. Mau ngapain ngeluh bareng-bareng? Kagak enak. Ngeluh bareng-bareng. Kan nggak menarik banget ya. Nangis bareng-bareng. Hah? Nangis bareng-bareng. Kompak. Mau ngapain? Jadi enak. Maka biar kita ini akalnya jalan, nggak gampang sakit, baca dato solawat yang pendek aja. Begitu. Ada yang bilang, di kita amat segitu mah, ya pendek amat sholat begitu. Ya udah sholawat naria aja 3.600. Ya Allah, ya Allah. Lah tadi pendek dikasih, jadi ini yang main korin begitu. Jadi ada aja alasannya. Jangan saya pengen pada subur, kawan-kawan nasidikan ini jangan tinggal. Ibu-ibunya tuh ajarin bininya, ajarin lakinya, ajarin anaknya, ajarin mantunya. Jangan tinggal baca sholawat. Jangan biar apa? Biar ini korin jangan menang. Begitu. Repot kita. Kenapa orang kesurupan? Korin masuk. Maka akalnya kosong. Kalau kosong, jin masuk. Begitu. Repot. Udah nyap-nyap ngomong yang agak-agak. Minta roti. Yang agak-agak roti Maryam. Kudu kecondet lagi. Kan bikin susah aja. Pakai ditanya lagi. Ini sebetulnya lo ini siapa? Setan ditanya. Ya sekata-katanya. Gitu. Pok minun. Ya Allah. Pantes nih amalnya. Pok minun aja yang disalahin. Setan. Ini nggak usah ditanya-tanya kayak begitu. Ini kenapa jin tuh masuk? Karena pikirannya kosong. Itu begitu. Ini biar kita paham. Kita ini terus perang antara mulhim sama korin, antara akal sama nafsu. Begitu nafsu. Orang habis makan, temannya nawarin makan lagi. Itu ya Allah. Ini yang menang mulhim apa korin? Korin. Ya Allah. Begitu. Udah makannya banyak, kurus mulu. Jangan-jangan dibantuin korin ini. Kok bingung juga ya. Ini yang kita harus pikirin. Nah, ala kulli hal, kita jangan tinggal baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin? Oh ya.